Di hari ulang tahunku, suami mengirim pesan. Makan malam nanti kita batalkan saja. Aku ada urusan yang lebih penting. Ini soal ibuku. Aku hanya diam dan mengemasi barang-barangku, lalu pergi menggunakan taksi online tanpa memberitahu siapapun. Suamiku histeris saat tahu aku pergi ke tempat yang bahkan tidak pernah bisa dia bayangkan sedikit pun. Karena aku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang makan itu hening. Hanya terdengar suara detak jarum jam dinding yang terasa semakin lambat dan menyiksa. Hidangan istimewa yang telah dimasak sejak sore kini mulai kehilangan uap hangatnya. Tidak ada minuman beralkohol di atas meja itu. Hanya ada teko keramik berisi teh melati terbaik dan sebotol air mineral yang embunnya mulai menetes membasahi taplak meja. Nadira duduk di ujung meja dengan punggung tegak. Ia mengenakan gamis sederhana namun rapi, lengkap dengan jilbab yang menutupi kepalanya dengan anggun. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah ia adalah patung lilin yang sedang menunggu kehidupan ditiupkan ke dalamnya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan ia telah menunggu suaminya, Raka. Selama 3 jam. Ponsel di samping piring makannya bergetar singkat, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Layar ponsel menyala, menampilkan sebuah pesan singkat dari nama yang selama ini ia prioritaskan di atas segalanya. Nadira meraih ponsel itu dengan gerakan lambat dan terukur. Matanya membaca deretan huruf yang dikirimkan Raka. Pesan itu sangat singkat dan padat. Tanpa basa-basi. Tanpa ucapan selamat ulang tahun. Raka menulis bahwa makan malam harus dibatalkan karena ia memiliki urusan yang jauh lebih penting menyangkut ibunya, Bu Ratna. Pesan itu diakhiri dengan kalimat perintah agar Nadira tidak menunggunya pulang dan sebaiknya tidur lebih dulu. Nadira meletakkan kembali ponselnya ke atas meja dengan sangat perlahan. Tanpa membantingnya. Tanpa ada air mata yang menetes di pipinya. Reaksi wanita itu sungguh di luar dugaan. Jika wanita biasa mungkin akan menangis terseduh-seduh atau melempar barang karena kecewa, Nadira justru menghela napas panjang seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Tatapan matanya yang semula lembut berubah menjadi dingin dan tajam. Seperti permukaan danau beku yang menyimpan misteri kelam di dasarnya. Ia menatap kursi kosong di hadapannya. Kursi yang seharusnya diduduki oleh Raka. Sebuah senyuman tipis yang sulit diartikan terukir di bibirnya. Wanita berhijab itu bangkit dari kursinya. Ia tidak membereskan makanan yang sudah dingin itu. Ia membiarkan semuanya tergeletak begitu saja. Seolah pesta itu memang sudah berakhir sebelum dimulai. Nadira melangkah menuju kamar tidur utama mereka di lantai 2. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai keramik. Berbeda dengan langkahnya yang biasanya pelan dan hati-hati agar tidak mengganggu istirahat Raka. Sesampainya di kamar, ia tidak menuju lemari pakaian untuk mengambil baju ganti atau bersiap tidur seperti perintah suaminya. Ia justru berjalan menuju sebuah lukisan pemandangan generik yang tergantung di dinding di samping lemari besar. Tangan Nadira meraba sisi bingkai lukisan itu. Menekan sebuah titik tersembunyi yang tidak kasat mata. Terdengar bunyi klik pelan. Lukisan itu bergeser sedikit, menampakkan sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Nadira menempelkan ibu jarinya pada panel pemindai. Lampu indikator berkedip hijau dalam hitungan detik. Pintu brankas terbuka tanpa suara. Di dalamnya tidak ada perhiasan emas atau tumpukan uang tunai seperti yang biasa disimpan orang kaya pada umumnya. Hanya ada sebuah flash disk berwarna perak titanium. Sebuah kunci berbentuk aneh. Dan beberapa paspor dengan foto wajahnya. Namun dengan nama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Nadira mengambil paspor bersampul hitam dan flash disk tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tas tangan kecil yang biasa ia bawa. Ia kemudian membuka bagian belakang lemari pakaiannya. Merobek sedikit lapisan kayu tipis di bagian paling bawah yang ternyata adalah ruang penyimpanan rahasia lainnya. Dari sana, ia mengambil sebuah kartu akses berwarna hitam pekat tanpa logo apapun. Nadira menatap cermin riasnya untuk terakhir kali. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang istri penurut yang selama 5 tahun terakhir hidup dalam bayang-bayang suami yang biasa saja. Ia merapikan ujung jilbabnya. Memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar. Lalu berbisik pada bayangannya sendiri. Sandiwara panjang ini sudah selesai.
Ia keluar dari kamar itu tanpa membawa koper besar. Ia tidak butuh baju-baju lamanya. Ia tidak butuh kenangan di rumah ini. Nadira menuruni tangga dan langsung menuju pintu depan. Ia memesan taksi online melalui aplikasi di ponselnya. Mengetikkan sebuah titik koordinat yang jarang dikunjungi orang sebagai tujuan. Tidak butuh waktu lama. Sebuah mobil MPV hitam tiba di depan pagar rumahnya. Nadira masuk ke dalam mobil itu, tanpa menoleh lagi ke arah rumah yang telah menjadi penjaranya selama ini. Rumah itu kini hanyalah bangunan kosong yang menyimpan kebohongan Raka. Di dalam mobil, supir taksi sesekali melirik Nadira melalui kaca spion tengah dengan tatapan ragu dan gelisah. Supir itu melihat aplikasi peta di ponselnya yang mengarahkan mereka ke pinggiran kota, melewati batas wilayah pemukiman menuju area hutan kota yang terkenal angker dan tertutup untuk umum, karena merupakan bekas kompleks pemakaman Belanda tua yang sudah tidak terurus. Supir itu berdeham, mencoba memberanikan diri untuk bertanya karena rute yang mereka lewati semakin sepi dan gelap, jauh dari keramaian kota. Ia bertanya apakah Nadira yakin dengan tujuan tersebut, karena setahunnya area itu sudah dipagar beton dan dijaga ketat serta tidak ada rumah penduduk di sana. Nadira menjawab pertanyaan supir itu dengan suara yang tenang, namun memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk supir itu meremang. Ia mengatakan agar supir itu tetap fokus menyetir dan mengikuti jalur yang ada di peta. Nadira meyakinkan bahwa pagar beton itu akan terbuka untuknya dan supir itu tidak perlu khawatir soal keamanan. Nada bicara Nadira bukanlah nada bicara seorang ibu rumah tangga yang sedang tersesat atau bingung, melainkan nada bicara seseorang yang terbiasa memberi perintah dan ditaati. Supir itu akhirnya memilih diam, menelan rasa penasarannya, dan terus memacu kendaraan menembus malam yang semakin pekat, membawa penumpangnya menuju tempat yang tidak wajar. Sepanjang perjalanan, Nadira hanya menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan yang buram melintas cepat seperti kenangan 5 tahun pernikahannya yang sia-sia. Ia teringat bagaimana Raka selalu meremehkannya, menganggapnya wanita yang tidak tahu apa-apa selain memasak dan mengurus rumah. Raka tidak pernah tahu siapa Nadira sebenarnya. Raka tidak pernah tahu bahwa istri yang ia suruh membuatkan kopi setiap pagi adalah orang yang memegang rahasia para pejabat tinggi negara. Malam ini, Nadira memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Pesan Raka tentang membatalkan makan malam demi ibunya adalah pemicu yang meledakkan bendungan kesabarannya. Nadira menyadari bahwa mempertahankan penyamaran ini sudah tidak sepadan dengan penghinaan yang ia terima. Mobil terus melaju, meninggalkan kehidupan normal Nadira di belakang, menuju kegelapan yang menjadi rumah aslinya. Jam digital di dashboard mobil sedan milik Raka menunjukkan pukul 2 dini hari ketika ia membelokkan setir memasuki halaman rumahnya. Mobil itu melaju pelan agar suara mesinnya tidak membangunkan tetangga. Raka memarkir kendaraannya dengan sembarangan. Tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya berkecamuk hebat. Kemeja kerjanya sudah kusut dan ada aroma parfum wanita lain yang samar-samar menempel di kerah bajunya. Aroma parfum milik Clara. Raka mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha menyusun skenario kebohongan yang meyakinkan jika Nadira bertanya kenapa ia pulang selarut ini. Ia sudah menyiapkan alasan klasik. Kondisi Bu Ratna tiba-tiba memburuk, dan ia harus menemani ibunya di rumah sakit. Padahal kenyataannya ia baru saja menghabiskan waktu di apartemen Clara. Raka turun dari mobil dan melangkah menuju pintu depan. Ia merogoh saku celananya mencari kunci rumah. Namun gerakan tangannya terhenti ketika menyadari pintu rumah tidak terkunci. Rasa curiga mulai menyusup ke dalam benaknya. Nadira adalah wanita yang sangat teliti soal keamanan rumah. Tidak mungkin Nadira lupa mengunci pintu utama, apalagi di jam segini. Raka mendorong pintu itu perlahan. Engsel pintu berdecit pelan, memecah kesunyian malam. Gelap gulita menyambutnya. Tidak ada lampu yang menyala, bahkan lampu ruang tengah yang biasanya dibiarkan redup oleh Nadira pun mati total. Raka meraba dinding, mencari saklar lampu dan menekannya. Cahaya lampu neon membanjiri ruangan, menyilaukan matanya sejenak. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah meja makan yang masih tertata rapi. Piring-piring berisi makanan yang sudah basi masih tergeletak di sana, tidak tersentuh sama sekali. Raka menatap kursi kosong di ujung meja. Rasa bersalah sedikit menyengat hatinya, tapi segera tertutupi oleh kepanikan lain yang lebih mendesak. Ia butuh Nadira malam ini juga. Ia tidak pulang hanya untuk tidur. Ia pulang karena ia membutuhkan tanda tangan Nadira untuk dokumen penggadaian sertifikat rumah. Raka berlari kecil menaiki tangga menuju kamar tidur mereka.
Ia memanggil nama Nadira beberapa kali, namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding kosong. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdegup kencang. Pikirannya melayang pada kemungkinan buruk. Mungkinkah Nadira sakit atau terjadi sesuatu padanya? Raka membuka pintu kamar tidur dengan kasar. Kamar itu kosong. Dan rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur masih tertata sempurna. Sprei tidak kusut, menandakan belum ada orang yang tidur di sana malam itu. Raka bergegas menuju kamar mandi dalam, menyalakan lampu, namun nihil. Nadira tidak ada di sana. Kepanikan Raka berubah menjadi kemarahan. Ia berpikir Nadira sedang merajuk dan pergi ke rumah orang tuanya atau menginap di hotel tanpa izin. Ia membuka lemari pakaian Nadira dengan kasar, berniat mengecek apakah baju-baju istrinya masih ada. Saat pintu lemari terbuka, Raka tertegun. Baju-baju Nadira masih tergantung rapi. Gamis-gamis rumahannya masih ada. Namun ada sesuatu yang ganjil. Kotak perhiasan imitasi yang biasa Nadira simpan di laci terbuka dan isinya masih lengkap. Nadira tidak membawa barang berharga apapun. Namun mata Raka menangkap celah di bagian belakang lemari yang sedikit terbuka. Lapisan kayu itu tampak terkelupas. Raka mendekat dan memeriksa celah itu. Ia meraba bagian dalamnya yang kosong dan berdebu. Ia baru sadar bahwa lemari itu memiliki ruang rahasia yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Ruang itu kosong melompong sekarang. Hanya menyisakan jejak persegi panjang di debu yang menandakan pernah ada benda yang disimpan di sana. Raka mundur selangkah. Napasnya memburu. Siapa sebenarnya istrinya? Kenapa ada ruang rahasia di lemari baju? Namun otak Raka yang sedang terdesak masalah keuangan segera kembali ke fokus utamanya. Ia tidak peduli soal lemari. Ia butuh Nadira untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran finansial akibat investasi bodong yang ia ikuti diam-diam. Ia segera merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Nadira. Terdengar nada sambung. Namun tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Kali ini panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Raka mengumpat kasar. Ia mondar-mandir di dalam kamar sambil menjambak rambutnya sendiri. Pihak aplikasi investasi bodong itu sudah mengancam akan menyebarkan data pribadinya jika ia tidak menyetor dana tambahan besok pagi. Ia butuh sertifikat rumah ini. Dan sertifikat itu atas nama mereka berdua. Tanpa Nadira, ia tamat. Dalam keputusasaan, Raka memutuskan untuk menelepon ibunya. Bu Ratna. Mungkin Nadira pergi ke sana untuk mengadu. Bu Ratna pasti tahu sesuatu. Tangan Raka gemetar saat menekan kontak ibunya. Nada sambung terdengar cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Namun suara di seberang sana bukanlah suara Bu Ratna yang biasanya cerewet atau manja. Suara Bu Ratna terdengar bergetar hebat, diselingi napas yang tersengal-sengal seperti orang yang sedang ketakutan setengah mati. Raka bertanya dengan nada tinggi, "Apakah Nadira ada di sana?" Namun jawaban Bu Ratna justru membuat Raka semakin bingung. Bu Ratna berbisik dengan suara parau, melarang Raka untuk datang ke rumahnya. Ia mengatakan bahwa ada banyak orang berseragam yang sedang menggeledah rumahnya saat ini. Mereka menanyakan tentang paket obat herbal yang biasa Bu Ratna antar ke pelanggan. Raka mengerutkan kening. Tidak mengerti. Ia tahu ibunya sering berjualan obat herbal racikan sendiri. Tapi kenapa sampai digeledah orang berseragam? Bu Ratna terdengar menangis histeris sebelum sambungan telepon terputus tiba-tiba, menyisakan suara tut panjang yang menyakitkan telinga. Raka membeku, memegang ponselnya. Masalah apa lagi ini? Ibunya digerebek karena obat herbal? Pikirannya buntu. Ia kembali teringat pada Nadira. Ia harus menemukan istrinya. Raka membuka aplikasi pelacak lokasi keluarga yang pernah ia instal diam-diam di ponsel Nadira dulu dengan alasan keamanan. Ia membuka peta digital itu, berharap titik GPS Nadira masih aktif. Sebuah titik merah berkedip di layar ponselnya. Lokasi itu membuat mata Raka terbelalak. Nadira tidak berada di hotel. Tidak di rumah orang tuanya. Tidak di pusat perbelanjaan. Titik lokasi Nadira berada jauh di pinggir kota. Di sebuah area hijau yang luas yang ditandai sebagai kompleks pemakaman Belanda kuno. Lokasi itu adalah area terlarang yang sudah ditutup pemerintah bertahun-tahun lalu karena alasan sengketa lahan. Apa yang dilakukan Nadira di tengah kuburan tua jam segini? Rasa takut mulai merayap di punggung Raka, bercampur dengan rasa marah dan bingung. Apakah istrinya sudah gila?
Atau istrinya diculik? Raka tidak punya pilihan lain. Ia menyambar kunci mobilnya kembali. Ia harus menyusul Nadira ke kuburan tua itu. Menyeretnya pulang. Dan memaksanya menandatangani surat hutang itu. Tidak peduli setan apa yang menunggu di sana. Raka berlari keluar rumah, meninggalkan pintu yang tetap tidak terkunci, menuju mobil sedannya untuk mengejar satu-satunya harapan yang ia miliki. Tanpa menyadari bahwa ia sedang berkendara menuju mimpi buruk yang sesungguhnya. Mobil sedan Raka membelah kabut tebal yang menyelimuti jalanan menuju pinggiran kota. Jalan aspal yang ia lalui semakin lama semakin rusak dan berlubang. Tanda bahwa area ini sudah lama dilupakan oleh pemerintah kota. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan besar dengan dahan-dahan yang menjulur seperti cakar raksasa menciptakan lorong gelap yang mencekam. Tidak ada lampu penerangan jalan di sini. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari sorot lampu depan mobil Raka. Cahaya itu sesekali menangkap bayangan anjing liar yang melintas atau pelang peringatan usang yang sudah tertutup lumut. Pelang itu bertuliskan larangan masuk area cagar budaya pemakaman Belanda. Namun Raka tidak peduli. Rasa takutnya pada penagih hutang aplikasi investasi bodong jauh lebih besar daripada rasa takutnya pada hantu atau larangan masuk. Ia harus menemukan Nadira malam ini juga. Memaksanya pulang. Dan mendapatkan tanda tangan sialan itu. Raka membelokkan mobilnya ke sebuah jalan setapak berbatu yang mengarah ke gerbang utama kompleks pemakaman. Gerbang besi setinggi 3 meter itu tampak berkarat dan terkunci rantai besar. Namun anehnya, gembok rantai itu sudah terbuka dan tergeletak di tanah. Seolah baru saja ada seseorang yang membukanya paksa atau memang memiliki kuncinya. Raka menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang. Ia tidak berani memarkir mobil terlalu jauh ke dalam. Ia mematikan mesin, menyambar senter dari laci dashboard, dan keluar dari mobil. Udara dingin langsung menusuk tulang. Membawa aroma tanah basah dan daun busuk yang menyengat. Kesunyian di tempat itu begitu pekat. Seolah suara serangga malam pun enggan terdengar. Raka melangkah masuk melewati celah gerbang yang terbuka. Senter di tangannya menyapu area sekitar. Deretan nisan-nisan batu tua dengan bentuk salib dan patung malaikat yang kehilangan kepala menyambut kedatangannya. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang, menyembunyikan jalan setapak yang seharusnya ada. Raka berjalan dengan hati-hati. Sesekali tersandung akar pohon yang menyembul dari tanah. Napasnya memburu. Campuran antara lelah dan ngeri. Ia terus memantau ponselnya, memastikan titik lokasi Nadira tidak berubah. Titik itu mengarah ke bagian tengah pemakaman. Di sana terdapat sebuah bangunan makam besar, mausoleum, yang biasanya milik keluarga pejabat kolonial di masa lalu. Setelah berjalan hampir 10 menit menembus semak belukar, Raka akhirnya melihat bangunan itu. Sebuah mausoleum megah bergaya arsitektur gotik berdiri kokoh di tengah area terbuka. Dindingnya terbuat dari batu marmer hitam yang sudah kusam dimakan usia, namun tetap memancarkan aura keagungan yang mengerikan. Di sekeliling bangunan itu, tidak ada rumput liar yang tumbuh. Tanahnya bersih. Seolah ada yang merawatnya secara rutin. Hal ini membuat Raka semakin curiga. Bagaimana mungkin di tengah hutan belantara yang tidak terurus ini ada satu titik yang begitu rapi? Ia mengarahkan senternya ke pintu mausoleum yang terbuat dari besi tebal dengan ukiran bunga mawar yang rumit. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah gelap yang mengundang masuk. Raka menelan ludah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia memanggil nama Nadira dengan suara bergetar. Namun tidak ada jawaban. Suaranya justru terdengar asing di telinganya sendiri, diredam oleh kabut yang semakin tebal. Dengan tangan gemetar, Raka mendorong pintu besi itu. Engsel pintu yang seharusnya berkarat ternyata bergerak mulus tanpa suara, seolah baru saja diberi minyak pelumas. Raka melangkah masuk ke dalam kegelapan mausoleum. Udara di dalam ruangan itu terasa berbeda. Lebih dingin dan berbau logam. Bukan bau apek seperti kuburan tua pada umumnya. Cahaya senter Raka menyapu ruangan dalam mausoleum. Ruangan itu kosong. Tidak ada peti mati batu di tengah ruangan seperti yang ia bayangkan. Lantainya terbuat dari keramik motif catur hitam putih yang bersih mengkilap. Dinding-dindingnya polos tanpa hiasan. Raka bingung. Aplikasi pelacaknya mengatakan Nadira ada tepat di titik ini. Tapi ruangan ini kosong melompong. Ia berputar-putar mencari jejak keberadaan istrinya. Mungkinkah Nadira bersembunyi di balik pilar? Atau mungkin ada ruangan lain di belakang bangunan ini?
Saat Raka melangkah mundur karena frustrasi, tumit sepatunya menginjak salah satu ubin lantai yang terasa sedikit ambles ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara mendesing pelan. Seperti suara mesin hidrolik yang mulai bekerja. Raka terlonjak kaget. Belum sempat ia bereaksi, lantai tempat ia berpijak bergetar. Raka panik dan mencoba lari ke arah pintu. Namun pintu besi di belakangnya tertutup secara otomatis dengan bantingan keras. Ia terkunci di dalam. Kegelapan total menyelimuti ruangan itu sejenak sebelum lampu darurat berwarna merah menyala di sudut-sudut ruangan. Lantai di tengah ruangan, area seluas 2 kali 2 meter tempat Raka berdiri, mulai bergerak turun perlahan. Raka berteriak histeris sambil memukul-mukul dinding tak kasat mata di sekeliling lift tersebut. Namun sia-sia. Ia sedang dibawa turun menuju perut bumi. Perjalanan turun itu terasa sangat lama dan menyiksa. Raka bisa merasakan tekanan udara yang berubah, membuat telinganya berdenging. Ia tidak menyangka bahwa di bawah kuburan tua ini terdapat sebuah mekanisme teknologi canggih. Pikirannya mulai kacau. Apakah Nadira diculik oleh organisasi rahasia? Atau apakah Nadira terlibat sekte sesat? Bayangan tentang hutang investasinya sesaat terlupakan, tergantikan oleh ketakutan akan kematian yang terasa begitu dekat. Lift itu terus turun melewati lapisan tanah dan bebatuan, hingga akhirnya guncangan berhenti. Suara desing mesin mati, digantikan oleh suara kunci pengaman yang terbuka. Di hadapan Raka, dinding batu di depannya terbelah dua dan bergeser ke samping. Menampakkan sebuah lorong panjang berwarna putih steril yang sangat kontras dengan suasana kuburan di atas sana. Cahaya lampu LED yang terang benderang membanjiri mata Raka, membuatnya harus menyipitkan mata. Namun yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak bukanlah cahaya itu, melainkan sosok yang menyambutnya. 2 orang penjaga bertubuh kekar berdiri tegak di ujung lorong. Mereka mengenakan seragam taktis serba hitam lengkap dengan rompi anti peluru dan helm yang menutupi seluruh wajah. Di tangan mereka, senjata laras panjang tipe serbu terarah tepat ke dada Raka. Raka mengangkat kedua tangannya secara refleks. Lututnya gemetar hebat hingga hampir tidak sanggup menopang berat badannya. Ia mencoba berbicara. Mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari istrinya dan mungkin salah masuk tempat. Namun lidahnya keluh. Salah satu penjaga itu melangkah maju dengan gerakan kaku dan disiplin. Suara robotik terdengar dari balik helmnya, memerintahkan Raka untuk tetap diam di tempat dan meletakkan tangan di belakang kepala. Penjaga itu tidak bertanya siapa Raka. Seolah mereka sudah menduga kedatangannya. Penjaga itu menempelkan alat pemindai retina ke mata Raka secara paksa. Cahaya merah menyapu bola matanya, membuatnya mengerjap perih. Sebuah suara wanita terdengar dari interkom yang terpasang di dinding lorong. Suara itu tenang, dingin, dan sangat familiar. Namun nada suaranya memiliki otoritas yang tidak pernah Raka dengar sebelumnya di rumah. Suara itu memerintahkan penjaga untuk membiarkan Raka masuk. Karena tamu tak diundang itu sudah dinantikan. Penjaga menurunkan senjatanya, namun tetap mencengkeram lengan Raka dengan kasar. Mereka menyeretnya masuk lebih dalam ke lorong putih itu. Raka berjalan terseok-seok. Pikirannya berputar liar mencoba mencerna situasi gila ini. Ia baru saja turun dari kuburan ke markas militer bawah tanah. Dan suara di interkom tadi terdengar sangat mirip dengan suara istrinya, Nadira. Wanita yang selama ini ia anggap lemah dan membosankan. Raka diseret paksa menyusuri lorong panjang yang dindingnya terbuat dari material kaca tebal dan logam. Di balik dinding kaca itu, Raka bisa melihat ruangan-ruangan laboratorium di mana orang-orang berjas putih sibuk meneliti cairan berwarna-warni dan merakit perangkat elektronik mikro. Tidak ada yang menoleh padanya. Semua orang tampak fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Mereka bergerak dengan efisiensi tinggi seperti lebah pekerja di dalam sarang raksasa. Tempat ini bukan sekadar bunker persembunyian. Ini adalah sebuah fasilitas operasi tingkat tinggi yang entah bagaimana bisa eksis di bawah tanah kota tanpa terdeteksi oleh siapapun. Ujung lorong bermuara pada sebuah pintu ganda raksasa yang terbuka otomatis saat penjaga mendekat. Raka didorong masuk ke dalam ruangan utama yang luasnya mungkin setara dengan lapangan sepak bola indoor. Ruangan ini, yang disebut sebagai The Hive, adalah pusat saraf dari seluruh operasi tempat ini. Dinding ruangan dipenuhi oleh layar-layar monitor raksasa yang tersusun melengkung, menampilkan aliran data tanpa henti. Raka melihat peta dunia dengan titik-titik merah dan hijau yang berkedip. Grafik pasar saham global yang bergerak real-time.
Rekaman CCTV dari berbagai sudut kota, termasuk rekaman lalu lintas di jalan raya yang baru saja ia lewati. Suara dengungan pelan dari server komputer dan ketikan jari ratusan operator mengisi udara. Di tengah ruangan, puluhan meja kerja tersusun melengkung menghadap ke satu titik pusat. Sebuah panggung kecil yang ditinggikan. Di sana terdapat meja kerja besar dari kayu mahoni hitam. Sebuah kursi pimpinan yang membelakangi pintu masuk. Raka merasa sangat kecil dan tidak berarti di tempat ini. Ia seperti semut yang tersesat masuk ke dalam mesin jam yang rumit. Penjaga melepaskan cengkeraman mereka, membiarkan Raka berdiri terhuyung di tengah ruangan. Menjadi tontonan bagi beberapa staf yang menghentikan pekerjaan mereka sejenak untuk menatapnya dengan tatapan merendahkan. Matanya menyapu sekeliling dengan panik, mencari wajah yang ia kenal. Dan ia menemukannya. Di dekat panggung utama berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi. Pria itu sedang memegang tablet dan berbicara pelan ke arah kursi pimpinan yang masih membelakangi mereka. Raka mengenali pria itu. Itu adalah Pak Surya. Atasan langsungnya di perusahaan logistik tempat ia bekerja. Pak Surya yang selama ini sering memarahinya karena laporan penjualan yang tidak mencapai target, kini berdiri di sana dengan sikap tubuh yang sangat berbeda. Pak Surya terlihat membungkuk hormat. Gesturnya penuh ketundukan. Seolah sedang melayani seorang raja. Raka berteriak memanggil nama bosnya itu dengan suara serak, berharap menemukan sekutu di tempat asing ini. Ia bertanya apa yang Pak Surya lakukan di sini dan meminta tolong untuk menjelaskan situasi gila ini. Pak Surya menoleh perlahan. Tidak ada senyum ramah atau ekspresi kaget di wajahnya. Ia menatap Raka dengan tatapan dingin dan datar. Seolah menatap orang asing yang tidak penting. Ia kemudian memberi isyarat tangan agar Raka diam. Raka ternganga. Bos yang biasanya ia takuti itu ternyata bagian dari kegilaan ini. Pandangan Raka kemudian beralih ke salah satu layar monitor berukuran sedang yang berada tak jauh dari posisi Pak Surya berdiri. Di layar itu terpampang sebuah foto wajah wanita yang sangat ia kenal. Wajah yang ia cium beberapa jam yang lalu. Itu adalah foto Clara. Namun data yang tertulis di samping foto Clara membuat darah Raka berdesir hebat. Di sana tertulis, target pengawasan level 1. Afiliasi, organisasi Black Swan. Status, mata-mata industri. Dunia Raka terasa runtuh seketika. Clara, wanita cantik yang ia pikir mencintainya apa adanya. Wanita yang selalu memuji kehebatannya saat Nadira hanya diam. Ternyata adalah seorang mata-mata. Dan tulisan, infiltrasi via subjek, Raka, membuat napasnya tercekat. Apakah itu berarti Clara hanya mendekatinya untuk tujuan tertentu? Raka menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha menyangkal kenyataan di depan matanya. Tidak mungkin Clara jahat. Clara adalah satu-satunya pelipur laranya. Ini pasti salah paham. Ini pasti rekayasa orang-orang gila di tempat ini untuk menjebaknya. Saat kebingungan Raka memuncak, kursi pimpinan di atas panggung itu perlahan berputar menghadap ke arahnya. Suara mekanisme kursi itu terdengar halus. Namun menusuk keheningan yang tiba-tiba tercipta di ruangan itu. Sosok yang duduk di kursi itu membuat lutut Raka lemas, hingga ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Di sana duduk dengan anggun dan penuh wibawa adalah istrinya, Nadira. Nadira masih mengenakan jilbabnya. Namun gaya berhijabnya kini terlihat sangat modern dan taktis. Tidak lagi model sederhana yang biasa ia pakai di rumah. Ia mengenakan blazer hitam dengan potongan tajam yang membalut tubuhnya, memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi tatapan mata sayu dan tunduk yang biasa ia perlihatkan saat Raka memarahinya soal masakan. Tatapan mata Nadira kini tajam, menusuk, penuh perhitungan. Seperti elang yang sedang menatap mangsanya dari ketinggian. Di tangannya, ia memegang sebuah cangkir teh porselen tipis. Ia menyesapnya dengan ketenangan yang mengerikan. Raka tergagap. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba memanggil nama Nadira. Bertanya apakah istrinya bekerja sebagai sekretaris atau admin di tempat ini. Pertanyaan bodoh yang keluar dari mulut pria yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa istrinya jauh lebih hebat darinya. Nadira meletakkan cangkirnya perlahan. Suaranya bergema di ruangan itu. Tenang. Namun membuat setiap orang di ruangan itu menahan napas. Ia mengoreksi ucapan Raka dengan nada datar. Ia mengatakan bahwa ia bukan admin. Dan ia bukan sekadar karyawan.
Ia adalah pemilik tempat ini. Ia adalah The Keeper, penjaga keseimbangan informasi. Dan Raka baru saja melanggar satu-satunya aturan main dalam pernikahan mereka. Jangan pernah mencari tahu apa yang ada di balik diamnya sang istri. Nadira berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuruni anak tangga panggung menuju Raka yang masih terduduk lemas. Suara langkah sepatu hak tingginya menggema berirama di seluruh ruangan. Pak Surya segera mundur memberi jalan, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat Nadira lewat. Nadira berhenti tepat di depan Raka. Ia menatap suaminya dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan kejijikan. Ia berkata bahwa selama 5 tahun ini, ia telah membangun benteng yang sempurna untuk melindungi identitasnya. Dan Raka adalah batu bata yang paling tidak berguna namun paling efektif untuk benteng itu. Karena tidak ada orang yang akan mencurigai suami sebodoh Raka memiliki istri sekelas dirinya. Raka mencoba membela diri. Ego laki-lakinya terluka parah. Ia berteriak bahwa ia adalah kepala keluarga. Ia adalah suami Nadira. Dan Nadira tidak berhak merendahkannya seperti itu. Ia mengungkit soal hutang-hutangnya. Menyalahkan Nadira karena membiarkannya hidup susah. Padahal Nadira kaya raya. Nadira tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung kegembiraan sama sekali. Ia menjentikkan jarinya. Layar raksasa di dinding utama berubah tampilan. Kini menampilkan video rekaman CCTV yang menunjukkan Bu Ratna, Ibu Raka, sedang melakukan transaksi mencurigakan di sebuah gang sempit dengan seseorang berjaket tebal. Nadira menunjuk layar itu dan berkata pada Raka untuk melihat kenyataan. Alasan Raka membatalkan makan malam ulang tahunnya bukan karena ibunya sakit, melainkan karena ibunya tertangkap tangan membawa paket obat terlarang. Nadira mengungkapkan bahwa selama ini uang yang sering diminta Bu Ratna kepada Raka bukanlah untuk berobat, melainkan untuk mengganti rugi barang dagangan ilegal yang sering dihilangkan oleh wanita tua itu. Raka terdiam 1000 bahasa. Matanya menatap nanar ke layar. Ibunya seorang kurir obat terlarang. Istrinya seorang pimpinan intelijen. Dan selingkuhannya seorang mata-mata. Malam ini, seluruh pondasi kehidupan Raka dihancurkan berkeping-keping tanpa sisa. Raka masih terduduk di lantai yang dingin itu. Lututnya terasa seperti jeli yang tidak mampu menopang berat tubuhnya sendiri. Matanya menatap sosok wanita di hadapannya dengan pandangan tidak percaya. Wanita itu adalah Nadira. Istri yang telah ia nikahi selama 5 tahun. Istri yang ia kenal sebagai wanita rumahan yang sederhana, pendiam, dan penurut. Namun sosok yang berdiri di depannya saat ini terasa seperti orang asing yang mengenakan wajah istrinya. Nadira berdiri tegak dengan postur penuh percaya diri. Blazer hitam berpotongan tegas membalut tubuhnya dengan elegan. Sangat kontras dengan daster lusuh yang biasa ia pakai di rumah. Jilbabnya tertata rapi dengan gaya modern yang praktis, membingkai wajah cantiknya yang kini dihiasi ekspresi dingin dan berwibawa. Nadira menatap Raka dari balik cangkir teh porselen tipis yang kembali ia pegang. Ia menyesap teh itu perlahan, seolah menikmati setiap detiknya, membiarkan keheningan menyiksa Raka. Di sekeliling mereka, puluhan staf kembali sibuk dengan layar komputer masing-masing. Seolah kehadiran Raka yang menyedihkan di lantai itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Bagi mereka, Raka hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti di tengah operasi intelijen tingkat tinggi. Raka merasa kerdil. Egonya sebagai seorang suami, sebagai laki-laki yang merasa dirinya kepala keluarga, hancur lebur di bawah tatapan merendahkan dari istrinya sendiri. Dengan suara bergetar menahan amarah dan rasa malu, Raka akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulut. Ia bertanya dengan nada menuntut tentang apa sebenarnya yang terjadi. Sandiwara gila macam apa yang sedang dimainkan Nadira. Raka menuduh Nadira telah membohonginya selama ini, menyembunyikan kekayaan dan pekerjaannya, sementara membiarkan Raka banting tulang bekerja siang malam untuk membiayai kehidupan mereka yang pas-pasan. Raka merasa dikhianati. Ia merasa dipermainkan seperti boneka bodoh. Ia berteriak bahwa sebagai suami ia berhak tahu segalanya. Dan ia berhak atas harta istrinya. Teriakan Raka menggema di ruangan luas itu. Namun tidak ada satupun orang yang bereaksi, kecuali Pak Surya yang berdiri tak jauh dari Nadira. Nadira meletakkan cangkir tehnya ke atas meja kerja mahoni di sampingnya dengan gerakan lembut namun tegas. Suara denting porselen beradu dengan kayu terdengar nyaring di telinga Raka. Nadira melangkah maju mendekati Raka.
Ia menundukkan sedikit badannya agar wajah mereka sejajar. Ia berkata dengan nada suara yang tenang. Namun setiap katanya terasa tajam menusuk jantung. Nadira menjelaskan bahwa Raka tidak pernah banting tulang untuk membiayai hidup mereka. Gaji Raka yang pas-pasan itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah mereka jika Nadira tidak diam-diam menutupinya dengan uang pribadinya. Nadira mengungkapkan bahwa selama ini gaya hidup hemat yang ia terapkan di rumah hanyalah cara untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan finansial Raka. Agar suaminya itu tidak merasa rendah diri. Raka menggelengkan kepala keras-keras. Menolak mempercayai ucapan Nadira. Ia mengungkit prestasinya di kantor. Kenaikan jabatannya tahun lalu. Dan bonus-bonus yang ia terima dari Pak Surya. Ia merasa itu semua adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Mendengar nama Pak Surya disebut, Nadira tersenyum miring. Ia menoleh ke arah Pak Surya dan memberinya isyarat mata. Pak Surya segera melangkah maju. Ia membungkuk hormat kepada Nadira sebelum beralih menatap Raka dengan tatapan iba bercampur geli. Pak Surya menjelaskan bahwa semua promosi jabatan dan bonus yang diterima Raka selama ini adalah perintah langsung dari Nadira. Perusahaan logistik tempat mereka bekerja hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan cangkang milik Nadira. Digunakan untuk mencuci uang operasional organisasi dan sebagai kedok bagi para agennya. Pak Surya menambahkan bahwa sebenarnya kinerja Raka di kantor sangat buruk. Raka sering salah input data, lambat dalam mengambil keputusan, dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Jika bukan karena instruksi khusus dari Nadira untuk menjaga Raka tetap bekerja dan merasa penting, Pak Surya sudah memecatnya sejak tahun pertama ia bekerja. Fakta ini menghantam Raka lebih keras daripada pukulan fisik. Seluruh kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ia hanyalah karyawan tidak berguna yang dipertahankan karena belas kasihan istrinya. Ia bukan manajer sukses seperti yang ia banggakan di depan teman-temannya. Ia hanyalah suami boneka yang dijaga agar tetap sibuk. Nadira kembali menegakkan tubuhnya dan berjalan memutari Raka, seolah sedang menginspeksi barang dagangan yang rusak. Ia menjelaskan alasan kenapa ia memilih Raka sebagai suaminya 5 tahun lalu. Saat itu, Nadira sedang diburu oleh sindikat internasional dan membutuhkan tempat persembunyian yang sempurna. Ia butuh kehidupan yang sangat biasa, sangat membosankan, sangat tidak terlihat, agar musuh-musuhnya tidak bisa melacaknya. Raka adalah kandidat yang sempurna. Raka adalah pria rata-rata dengan ambisi yang biasa saja, hidup yang monoton, dan tidak memiliki kepekaan untuk mencurigai sesuatu yang ganjil. Menikah dengan Raka adalah kamuflase terbaik bagi Nadira. Di mata dunia, Nadira hanyalah istri dari seorang pegawai swasta biasa. Dan itu membuatnya tidak terlihat oleh radar musuh. Namun, Nadira melanjutkan, kesabarannya mulai habis ketika Raka mulai bertingkah. Raka yang merasa dirinya hebat mulai berani bermain api dengan wanita lain. Dan terjerumus dalam investasi bodong karena keserakahannya ingin cepat kaya. Nadira tahu segalanya. Ia tahu setiap kali Raka berbohong tentang lembur, padahal sedang bertemu Clara. Ia tahu setiap kali Raka mentransfer uang gaji ke rekening aplikasi investasi palsu itu. Nadira membiarkan semua itu terjadi. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia ingin melihat seberapa jauh Raka akan menggali kuburannya sendiri. Malam ini adalah puncaknya. Ketika Raka lebih memilih menyelamatkan muka di depan ibunya dan selingkuhannya daripada menghargai istri yang telah memberinya atap di atas kepala. Nadira memutuskan bahwa kontrak pernikahan ini sudah tidak layak dipertahankan. Raka yang merasa terpojok mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Ia mengungkit soal sertifikat rumah. Ia berkata bahwa rumah itu atas nama mereka berdua. Dan ia butuh uang itu sekarang juga karena ia diancam oleh penagih hutang. Ia memohon pada Nadira merendahkan harga dirinya, meminta Nadira membantunya melunasi hutang itu. Karena Nadira ternyata kaya raya. Bagi Nadira, uang segitu pasti tidak ada artinya. Sikap Raka yang berubah dari arogan menjadi pengemis dalam hitungan menit membuat Nadira semakin muak. Nadira mengambil sebuah tablet tipis dari meja kerjanya dan melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki Raka. Layar tablet itu menyala, menampilkan data rekening bank Raka yang kini berwarna merah dengan angka minus yang mencolok. Di sebelahnya ada data aset milik Nadira. Angkanya begitu fantastis hingga Raka tidak sanggup menghitung jumlah nol di belakangnya.
Nadira berkata dengan dingin bahwa ia bisa saja melunasi hutang Raka dalam kedipan mata. Semudah ia membeli permen. Tapi ia tidak akan melakukannya. Ia tidak akan membiarkan uang hasil kerja kerasnya digunakan untuk menutupi kesalahan pria yang tidak setia. Nadira menegaskan bahwa rumah itu dibeli dengan uang tunai darinya. Nama Raka di sertifikat hanyalah formalitas. Agar Raka merasa memiliki. Malam ini, Nadira akan menarik kembali semua fasilitas yang pernah ia berikan. Raka menatap tablet itu dengan tangan gemetar. Ia melihat bukti transfer dari rekening tak dikenal yang masuk ke rekening cicilan rumah setiap bulan. Bukti pembayaran asuransi mobil. Bahkan bukti pembayaran tagihan kartu kreditnya yang sering ia kira lunas otomatis karena sistem error. Ternyata Nadira yang membayar semuanya. Raka merasa telanjang. Ia merasa seperti anak kecil yang baru sadar bahwa mainan mewahnya adalah pemberian orang tua yang kini sedang marah besar. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan lagi takut pada penagih hutang, tapi takut pada masa depannya yang suram tanpa Nadira. Ia menatap wajah istrinya, mencari sisa-sisa kelembutan yang dulu selalu ada. Namun yang ia temukan hanyalah tembok es yang kokoh. Nadira yang ia kenal sudah mati. Atau mungkin memang tidak pernah ada. Yang ada di hadapannya kini adalah sang penjaga. Ratu dunia bawah tanah yang baru saja menjatuhkan vonis pada pengkhianatnya. Suasana di dalam The Hive semakin mencekam setelah Nadira membongkar kepalsuan harga diri Raka. Namun Nadira belum selesai. Masih ada satu lagi kebenaran pahit yang harus ia tumpahkan ke hadapan suaminya. Agar pria itu benar-benar sadar betapa butanya ia selama ini. Nadira kembali duduk di kursi kebesarannya. Menyilangkan kaki dengan anggun. Lalu menunjuk ke layar monitor raksasa yang mendominasi dinding ruangan. Ia memerintahkan operator untuk memutar rekaman subjek, Ratna. Operator di sudut ruangan mengetik beberapa perintah cepat. Layar utama seketika berubah tampilan. Raka mendongak. Matanya tertuju pada layar raksasa itu. Gambar yang muncul adalah rekaman CCTV hitam putih dengan kualitas tinggi. Diambil dari sudut pandang kamera tersembunyi di sebuah gang sempit yang remang-remang. Di layar itu terlihat sosok wanita tua yang sangat familiar bagi Raka. Itu adalah Bu Ratna. Di layar itu terlihat sosok wanita tua yang sangat familiar bagi Raka. Itu adalah Bu Ratna. Wanita itu mengenakan jaket tebal yang terlihat kebesaran dan kerudung instan yang dipasang asal-asalan. Ia tampak gelisah, celingukan ke kanan dan ke kiri seolah takut ada yang melihat. Di tangannya, ia mendekap erat sebuah bungkusan plastik hitam. Raka mengerutkan kening. Ia mengenali lokasi itu. Itu adalah area pasar induk lama yang terkenal rawan kejahatan. Apa yang dilakukan ibunya di tempat seberbahaya itu sendirian? Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kurus dengan tato di leher muncul dari balik bayangan. Pria itu mendekati Bu Ratna. Terjadi percakapan singkat di antara mereka. Bu Ratna menyerahkan bungkusan plastik hitam itu kepada pria tersebut. Sebagai gantinya, pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal yang langsung dimasukkan Bu Ratna ke dalam saku jaketnya. Gerakan tangan Bu Ratna terlihat cepat dan terlatih. Sama sekali tidak terlihat seperti wanita tua yang rapuh dan sakit-sakitan seperti yang sering ia keluhkan pada Raka. Raka ternganga melihat adegan itu. Ia mencoba menyangkal dalam hatinya. Meyakinkan diri bahwa itu pasti hanya transaksi jual-beli biasa. Mungkin ibunya sedang membeli obat herbal atau menjual perhiasan lama. Namun Nadira mematahkan penyangkalan Raka dengan kejam. Suara Nadira terdengar menggema melalui pengeras suara ruangan. Ia menjelaskan detail dari apa yang sedang Raka tonton. Bungkusan hitam yang diserahkan Bu Ratna itu berisi 500 butir pil obat penenang dosis tinggi. Termasuk dalam kategori obat terlarang golongan 1. Obat-obatan itu dicuri dari gudang farmasi dan dijual kembali di pasar gelap dengan harga tinggi kepada para pecandu. Bu Ratna, wanita yang selama ini Raka anggap suci bak malaikat, ternyata adalah seorang kurir senior dalam sindikat peredaran obat ilegal tersebut. Raka berteriak tidak terima. Ia berdiri dan menunjuk layar itu dengan tangan gemetar. Menuduh Nadira memalsukan video tersebut. Ia bersikeras bahwa ibunya adalah wanita yang taat beragama, rajin pengajian, dan tidak mungkin terlibat kriminalitas. Ia berteriak bahwa bungkusan itu pasti berisi jamu atau kerupuk pesanan orang. Nadira hanya tersenyum tipis menanggapi histeria Raka. Ia memberi isyarat lagi pada operator.
Layar monitor kini menampilkan data forensik dan riwayat obrolan pesan singkat dari ponsel Bu Ratna yang telah disadap. Deretan pesan teks terpampang jelas di layar, memperlihatkan percakapan antara Bu Ratna dengan kontak bernama Bos Apotek. Bahasa yang digunakan dalam pesan itu sangat vulgar dan penuh kode-kode jalanan. Bu Ratna membahas tentang rute pengiriman, menghindari patroli polisi, dan tawar-menawar harga per butir pil. Ada juga pesan suara yang diputar Nadira. Terdengar jelas suara cempreng Bu Ratna yang sedang memaki seseorang karena pembayaran yang telat. Suara itu jauh berbeda dari suara lembut dan merengek yang biasa didengar Raka saat ibunya meminta uang bulanan. Nadira kemudian menjelaskan benang merah dari semua kekacauan hidup Raka. Ia mengingatkan Raka pada kejadian-kejadian masa lalu. Ingatkah Raka ketika mobil sedannya sering dipinjam Bu Ratna dengan alasan ingin pergi kondangan atau arisan? Ternyata mobil itu digunakan untuk mengangkut stok obat terlarang dalam jumlah besar agar tidak dicurigai polisi. Karena mobil Raka terlihat seperti mobil pegawai kantoran biasa. Ingatkah Raka ketika Bu Ratna sering menelepon sambil menangis meminta uang dalam jumlah besar dengan alasan sakit mendadak atau butuh operasi? Uang itu sebenarnya digunakan untuk membayar denda kepada sindikat, karena Bu Ratna sering ceroboh menghilangkan barang atau ditipu oleh pembeli. Raka lah yang selama ini tanpa sadar memodali bisnis haram ibunya dan menjadi fasilitator transportasi bagi sindikat narkotika. Raka jatuh terduduk lagi. Kakinya benar-benar lemas. Bayangan ibunya yang selama ini ia puja sebagai wanita terhebat di dunia hancur berkeping-keping. Ia merasa mual. Ia teringat betapa seringnya ia memarahi Nadira karena dianggap pelit pada ibunya. Padahal Nadira mungkin sudah tahu kebenarannya sejak lama. Raka menatap Nadira dengan tatapan kosong. Bertanya lirih, kenapa Nadira diam saja selama ini? Kenapa Nadira membiarkan ibunya terus melakukan dosa itu? Nadira menjawab dengan nada pragmatis yang dingin. Ia menjelaskan bahwa ia membiarkan Bu Ratna beroperasi karena sindikat tempat Bu Ratna bekerja adalah salah satu target operasi jangka panjang organisasinya. Nadira menjadikan Bu Ratna sebagai umpan untuk memancing ikan yang lebih besar. Selama Bu Ratna masih berguna sebagai sumber informasi, Nadira melindunginya dari kejaran polisi lokal. Nadira lah yang sering menyuap petugas patroli agar mobil Raka tidak digeledah saat Bu Ratna membawanya. Nadira yang memastikan Bu Ratna tidak mati dibunuh saingan bisnisnya. Namun malam ini, toleransi Nadira sudah habis. Ia menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu. Alasan kenapa Raka membatalkan makan malam. Bu Ratna tertangkap dalam razia gabungan di pelabuhan saat hendak mengambil pasokan baru. Kali ini Nadira tidak turun tangan untuk mencegah penangkapan itu. Sebaliknya, Nadira lah yang memberikan tip anonim kepada polisi tentang lokasi transaksi Bu Ratna. Telepon panik Bu Ratna kepada Raka tadi adalah panggilan terakhir sebelum ponselnya disita petugas. Nadira sengaja melakukan itu sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri. Membersihkan sampah-sampah toksik dari kehidupannya. Saat Raka masih bergulat dengan guncangan mental yang hebat itu, tiba-tiba lampu ruangan The Hive berubah warna menjadi merah berkedip-kedip. Suara sirene alarm meraung kencang, memekakkan telinga. Para staf yang tadinya tenang kini bergerak cepat dan sigap. Tangan mereka menari di atas keyboard dengan kecepatan tinggi. Suara sistem otomatis terdengar dari pengeras suara, memberitahukan adanya pelanggaran keamanan di perimeter luar pintu masuk utama. Nadira menoleh ke arah layar keamanan dengan ekspresi waspada namun tidak panik. Di layar itu terlihat rekaman dari kamera pengawas di lorong masuk tempat Raka tadi diseret. Seorang wanita muda dengan pakaian ketat serba hitam sedang berusaha meretas panel kunci pintu. Wanita itu bergerak lincah, melumpuhkan satu penjaga dengan gerakan bela diri yang efektif. Raka menyipitkan mata melihat layar itu, mencoba mengenali sosok penyusup tersebut. Ketika wanita itu menoleh ke arah kamera, jantung Raka seakan berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam ini. Wajah penyusup itu adalah wajah yang sangat ia kenal. Itu adalah Clara. Namun Clara di layar itu tidak terlihat manis dan manja seperti Clara yang ia kenal. Clara di layar itu terlihat ganas, memegang pisau taktis, dan memiliki tatapan mata seorang pembunuh. Nadira tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan di telinga Raka. Ia berkata bahwa pesta malam ini semakin meriah. Tamu tak diundang kedua sudah tiba. Clara, selingkuhan Raka, ternyata bukan sekadar wanita murahan yang mengejar harta.
melainkan seekor serigala yang menyamar menjadi domba untuk masuk ke kandang singa. Dan malam ini, Nadira sudah siap untuk menguliti serigala itu hidup-hidup di depan mata suaminya. Suara sirene alarm perlahan mereda, tergantikan oleh dengungan rendah mesin pendingin ruangan. Lampu merah yang berkedip kini kembali menjadi putih terang. Namun ketegangan di udara sama sekali tidak berkurang. Mata semua orang di ruangan raksasa itu tertuju pada pintu akses utama yang terbuat dari baja tebal. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara desis hidrolik, menampakkan dua orang penjaga keamanan bertubuh raksasa yang sedang menyeret seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Wanita itu meronta-ronta dengan liar, menendang dan menyumpah serapah. Namun tenaga fisiknya tidak sebanding dengan cengkeraman besi para penjaga yang menahannya. Raka menyipitkan mata. Separuh berharap bahwa penglihatannya salah. Separuh lagi takut akan kebenaran yang akan menghantamnya. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam yang ketat dan taktis. Sangat berbeda dengan gaun-gaun manis berwarna pastel yang biasa ia lihat. Rambutnya yang panjang terikat kuda berantakan. Dan ada luka lebam di sudut bibirnya. Namun wajah itu tidak bisa dipungkiri lagi. Itu adalah Clara. Wanita yang beberapa jam lalu memeluknya mesra di apartemen. Wanita yang ia anggap sebagai pelarian indahnya dari kebosanan rumah tangga. Kini berada di markas bawah tanah ini dalam keadaan terikat sebagai tawanan. Raka didorong oleh insting kepahlawanan yang salah tempat. Dan rasa cinta buta yang bodoh. Ia berlari kecil mendekati Clara. Ia berteriak pada para penjaga untuk melepaskan kekasihnya. Dalam benak Raka yang naif, ia berpikir Clara mungkin membuntutinya karena khawatir. Atau Clara diculik oleh orang-orang jahat ini untuk mengancamnya. Ia tidak bisa memproses kenyataan bahwa Clara adalah penyusup. Raka mencoba meraih tangan Clara. Bertanya dengan suara gemetar apakah wanita itu baik-baik saja. Namun respons yang ia terima sungguh di luar dugaan. Clara tidak menatapnya dengan pandangan memohon pertolongan. Tidak ada kasih sayang. Clara menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian dan kejijikan. Wanita itu meludah tepat ke wajah Raka. Cairan ludah bercampur sedikit darah mengenai pipi Raka. Ia terlonjak mundur karena kaget. Clara tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar sangat kasar dan meremehkan. Ia membentak Raka agar menyingkir dari hadapannya. Clara memaki Raka dengan sebutan laki-laki bodoh yang tidak berguna. Kata-kata kasar itu meluncur deras dari mulut Clara. Menghancurkan citra wanita lembut dan manja yang selama ini Raka puja. Raka terpaku di tempatnya. Tangannya mengusap pipi yang basah oleh ludah. Matanya membelalak tidak percaya. Ia bertanya dengan lirih. Kenapa Clara melakukan itu? Bukankah mereka saling mencintai? Clara kembali tertawa. Kali ini lebih keras hingga menggema di seluruh ruangan. Ia menatap Raka seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Clara akhirnya membuka kedoknya. Ia mengaku bahwa ia tidak pernah mencintai Raka. Bahkan sedetik pun tidak. Bagi Clara, Raka hanyalah sebuah misi. Sebuah batu loncatan. Dan alat yang paling mudah dimanipulasi. Clara mengungkapkan identitas aslinya sebagai agen lapangan dari organisasi Black Swan. Sebuah kelompok intelijen swasta yang menjadi rival abadi organisasi milik Nadira. Tugas Clara sangat spesifik. Mendekati Raka, suami dari target utama mereka, untuk mencari celah keamanan dan menggali informasi tentang Nadira. Raka menggelengkan kepala lemah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menyangkal ucapan Clara. Ia mengungkit momen-momen indah mereka. Hadiah-hadiah yang ia berikan. Dan janji-janji manis yang Clara ucapkan. Clara memotong ucapan Raka dengan kejam. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah teknik dasar spionase yang disebut honeypot. Mendekati Raka adalah tugas paling mudah yang pernah ia lakukan. Karena Raka memiliki ego yang rapuh dan kebutuhan validasi yang tinggi. Cukup dengan sedikit pujian tentang betapa hebatnya Raka dan sedikit keluhan tentang betapa membosankannya Nadira, Raka langsung bertekuk lutut. Dan membuka semua akses pribadinya. Clara bahkan tahu kata sandi ponsel Raka. Data kantor Raka. Hingga jadwal rutin Nadira. Semua karena Raka yang dengan sukarela menceritakannya di atas ranjang. Nadira yang sejak tadi duduk diam di kursi kebesarannya akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun mematikan. Ia berkata bahwa ia sudah tahu keberadaan Clara sejak hari pertama wanita itu mendekati Raka di kedai kopi 6 bulan lalu.
Nadira membiarkan sandiwara perselingkuhan itu terjadi. Bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia ingin mengawasi pergerakan organisasi Black Swan melalui Clara. Nadira menjadikan Raka sebagai umpan hidup. Selama Clara sibuk mengurus Raka yang manja, Nadira bisa melacak aliran data yang dikirim Clara ke markas pusatnya. Raka hanyalah pion yang dimainkan oleh 200 catur di papan permainan yang tidak ia mengerti. Nadira turun dari panggungnya. Langkah kakinya terdengar tegas mendekati Clara yang kini dipaksa berlutut oleh penjaga. Nadira menatap Clara dengan tatapan dingin seorang predator puncak. Ia berkata bahwa Clara telah melakukan kesalahan fatal dengan mencoba menerobos masuk ke The Hive malam ini. Clara membalas tatapan itu dengan nyalang. Ia berkata bahwa ia harus mengambil risiko itu, karena Raka tiba-tiba menghilang ke kuburan tua. Ia pikir Raka akan membocorkan rahasia kepada Nadira. Clara takut misinya gagal. Jadi ia nekat menyusul. Nadira tersenyum sinis. Memuji keberanian Clara yang bodoh. Ia kemudian beralih menatap Raka yang kini tampak hancur lebur. Raka merasa dunia di sekelilingnya berputar. Dua wanita yang ada dalam hidupnya ternyata memanfaatkannya. Ibunya memanfaatkannya sebagai kurir obat terlarang tanpa ia sadari. Clara memanfaatkannya sebagai pintu masuk spionase. Dan Nadira, istrinya sendiri, memanfaatkannya sebagai tameng persembunyian. Raka menyadari betapa kerdil dan bodohnya dirinya. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang. Tidak ada cinta yang tulus untuknya. Semua hanya transaksi. Semua hanya kepentingan. Rasa sakit di hatinya bukan lagi karena patah hati, melainkan karena hancurnya harga diri yang selama ini ia junjung tinggi. Ia menatap Clara yang masih menatapnya benci, lalu menatap Nadira yang menatapnya dingin. Raka sadar. Ia sendirian di ruangan yang penuh sesak ini. Nadira memberi isyarat kepada Pak Surya. Pria parubaya itu menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan data pengiriman informasi yang dilakukan Clara. Ternyata data yang dicuri Clara dari laptop Raka minggu lalu bukanlah data perusahaan logistik biasa, melainkan data umpan yang sengaja ditanam Nadira. Data itu berisi koordinat palsu markas cabang organisasi Nadira. Nadira telah mempermainkan Clara dan organisasinya sejak awal. Clara yang mendengar itu berteriak marah. Menyadari bahwa ia telah kalah telak bahkan sebelum melangkah masuk. Ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk data sampah. Kegagalan ini berarti hukuman mati dari organisasinya sendiri. Raka yang kini telah kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, dan kebanggaan, jatuh berlutut di lantai. Ia menangis tanpa suara. Bahu bergetar hebat. Ia melihat Clara diseret menjauh ke sudut ruangan. Dan ia melihat Nadira kembali duduk di singgasananya. Panggung sandiwara kehidupan Raka telah runtuh. Menyisakan puing-puing kenyataan yang terlalu pahit untuk ditelan. Malam ulang tahun Nadira yang seharusnya menjadi makan malam sederhana telah berubah menjadi malam pengadilan bagi dosa-dosa dan kebodohan Raka. Keheningan kembali menyelimuti The Hive setelah Clara diamankan di sudut ruangan dengan mulut disumbat agar tidak lagi meneriakkan sumpah serapah. Nadira duduk kembali di kursi kerjanya yang megah. Menatap Raka yang masih berlutut di lantai dengan tatapan yang sulit ditebak. Tidak ada lagi sisa-sisa kehangatan seorang istri di mata itu. Yang ada hanyalah perhitungan dingin seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Nadira meletakkan sebuah pistol otomatis berwarna hitam matte di atas meja mahoni di depannya. Bunyi logam beradu dengan kayu terdengar nyaring. Membuat Raka tersentak kaget dan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Nadira berbicara dengan nada rendah yang bergema melalui akustik ruangan yang sempurna. Ia berkata bahwa dalam dunia intelijen tempat ia bernaung, setiap kesalahan harus dibayar mahal. Dan setiap pengkhianatan memiliki konsekuensi. Raka telah melakukan kesalahan ganda. Mengkhianati pernikahan mereka. Dan secara tidak sengaja membahayakan keamanan organisasi dengan membawa masuk mata-mata musuh. Namun Nadira masih ingin memberikan satu kesempatan terakhir. Bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang pernah berbagi atap dengannya selama 5 tahun. Sebuah ujian terakhir. Untuk melihat apakah masih ada setitik moralitas atau keberanian yang tersisa dalam diri Raka. Nadira menampilkan 2 gambar di layar monitor besar di belakangnya. Gambar sebelah kiri adalah siaran langsung dari sel tahanan kepolisian tempat Bu Ratna sedang diperiksa. Wanita tua itu terlihat ketakutan. Meringkuk di sudut ruangan interogasi. Wajahnya pucat pasi tanpa riasan tebal yang biasa ia pakai.
Gambar sebelah kanan adalah Clara yang terikat di sudut ruangan The Hive. Nasibnya kini berada di ujung tanduk. Organisasi Black Swan pasti akan memburunya atas kegagalan misi. Atau Nadira bisa saja menyerahkannya ke pihak berwajib atas tuduhan spionase industri dan percobaan pembobolan. Nadira memberikan ultimatum yang mengerikan. Ia berkata bahwa ia memiliki kuasa untuk membebaskan salah satu dari mereka. Dengan jaringan koneksinya, Nadira bisa mengatur agar kasus Bu Ratna hilang karena kurang bukti. Membiarkan wanita tua itu bebas dan menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo yang layak. Atau Nadira bisa membiarkan Clara pergi dengan aman. Memberinya identitas baru dan tiket ke luar negeri, agar ia bisa memulai hidup baru jauh dari kejaran organisasi Black Swan. Tapi syaratnya mutlak. Raka harus memilih satu. Hanya satu. Satunya lagi akan dibiarkan membusuk sesuai nasib mereka masing-masing. Bu Ratna akan dipenjara seumur hidup karena obat terlarang. Atau Clara akan dieksekusi oleh rivalnya. Raka menatap kedua gambar itu bergantian. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Napasnya memburu cepat. Ini adalah pilihan yang mustahil. Di satu sisi adalah ibunya. Wanita yang melahirkannya. Meskipun ternyata seorang kriminal yang memanfaatkannya. Di sisi lain adalah Clara. Wanita yang ia cintai. Atau ia pikir ia cintai. Meskipun ternyata seorang mata-mata yang membencinya. Raka merasa kepalanya akan pecah. Tekanan psikologis ini terlalu berat untuk mentalnya yang lemah. Ia menatap Nadira. Memohon dengan tatapan mata agar Nadira tidak memaksanya memilih. Tapi Nadira hanya diam. Jarinya mengetuk-ngetuk meja menunggu jawaban. Waktu terus berjalan. Dalam kepanikan yang memuncak, otak Raka bekerja dengan cara yang sangat egois. Sifat dasar yang selama ini ia sembunyikan, namun Nadira ketahui dengan sangat baik. Dalam kepanikan yang memuncak, otak Raka bekerja dengan cara yang sangat egois. Ia teringat pada masalahnya sendiri yang paling mendesak. Hutang investasi bodong yang nilainya ratusan juta rupiah. Ancaman debt collector yang akan menyebarkan aibnya. Dan ancaman penjara karena penggelapan uang kantor yang baru saja dibongkar Pak Surya. Jika ia memilih Bu Ratna, ia tetap miskin dan dikejar hutang. Jika ia memilih Clara, Clara pasti akan meninggalkannya. Tidak ada keuntungan baginya dalam kedua pilihan itu. Dengan suara gemetar dan serak, Raka akhirnya meneriakkan jawabannya. Jawaban yang membuat hening seluruh ruangan. Raka tidak menyebut nama Bu Ratna. Ia juga tidak menyebut nama Clara. Raka berteriak memohon agar Nadira menyelamatkan dirinya. Ia memohon agar Nadira melunasi semua hutang-hutangnya. Membersihkan nama baiknya dari kasus penggelapan kantor. Dan membiarkannya hidup nyaman. Ia berdalih bahwa ia adalah korban di sini. Korban kebohongan ibunya. Korban manipulasi Clara. Ia merasa dirinya yang paling pantas diselamatkan. Bayarkan hutangku, Nadira. Kamu kaya raya. Uang itu tidak ada artinya bagimu. Selamatkan aku. Aku suamimu, teriak Raka histeris. Nadira memejamkan matanya sejenak. Menarik napas panjang. Lalu menghembuskannya perlahan. Ekspresinya bukan marah. Melainkan kecewa yang mendalam bercampur rasa jijik. Prediksinya benar. Raka adalah pengecut sejati. Di saat ia memiliki kesempatan untuk menebus dosa dengan menyelamatkan orang lain, ia justru memilih menyelamatkan kulitnya sendiri. Nadira membuka matanya. Menatap Raka dengan pandangan yang seolah membekukan darah. Ia berkata lirih bahwa Raka telah gagal dalam ujian terakhir kemanusiaan. Raka baru saja membuktikan bahwa ia tidak layak mendapatkan belas kasihan apapun. Nadira berdiri. Mengambil pistol dari meja. Bukan untuk menembak. Tapi untuk memasukkannya kembali ke dalam laci dengan gerakan tegas. Ia berkata bahwa vonis telah jatuh. Karena Raka memilih dirinya sendiri dan mengabaikan nasib ibu serta kekasihnya, maka Nadira tidak akan menyelamatkan siapapun. Tidak Bu Ratna. Tidaklah. Dan terutama tidak Raka. Nadira memerintahkan Pak Surya untuk mengeksekusi protokol pembersihan total. Pak Surya mengangguk patuh dan mengetik serangkaian perintah di tabletnya. Detik itu juga ponsel Raka bergetar hebat. Notifikasi beruntun masuk. Notifikasi dari bank, semua rekeningnya telah dibekukan dan asetnya disita. Notifikasi dari kepolisian,
Surat perintah penangkapan atas nama Raka Pratama telah diterbitkan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dan keterlibatan dalam jaringan distribusi obat terlarang sebagai pemilik kendaraan operasional. Notifikasi email, pemecatan tidak hormat dari kantor. Dalam hitungan detik, kehidupan sosial dan ekonomi Raka dihapus dari muka bumi. Nadira juga memerintahkan agar bukti lengkap kejahatan Bu Ratna dikirim ke jaksa penuntut umum. Memastikan tidak ada celah hukum bagi wanita tua itu untuk lolos. Untuk Clara, Nadira memerintahkan agar wanita itu diserahkan ke pihak berwajib dengan bukti lengkap spionase industri. Membiarkannya membusuk di penjara negara ini daripada dibunuh organisasinya. Sebuah hukuman yang lebih kejam bagi seorang agen. Karena ia akan hidup dalam rasa malu. Raka meraung. Mencoba berlari ke arah Nadira untuk memohon ampun. Namun kakinya dijegal oleh penjaga, hingga ia tersungkur mencium lantai. Nadira menatapnya dari ketinggian. Tatapannya seperti seorang ratu yang melihat narapidana mati. Nadira mengucapkan kalimat terakhirnya untuk Raka. Sebuah kalimat talak yang tegas dan final. Mulai detik ini, pernikahan mereka dianggap tidak pernah ada. Nadira akan menghapus jejak digital pernikahannya. Membakar semua foto. Dan kembali menjadi hantu. Raka akan diingat dunia hanya sebagai seorang kriminal gagal yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan. Dua penjaga mengangkat tubuh Raka yang lemas seperti karung beras. Mereka menyeretnya keluar dari ruangan The Hive. Diikuti oleh Clara yang juga diseret di belakangnya. Raka berteriak memanggil nama Nadira. Tapi Nadira sudah membalikkan badan. Kembali menatap layar monitor raksasa yang menampilkan peta dunia. Pintu baja tertutup rapat. Memisahkan Raka dari satu-satunya peluang keselamatan yang pernah ia miliki. Namun ia sia-siakan. Di dalam ruangan kedap suara itu, Nadira kembali menyesap tehnya. Air matanya menetes satu titik. Bukan untuk Raka. Tapi untuk 5 tahun waktunya yang terbuang sia-sia bagi pria yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Epilog. Raka merasakan tubuhnya dihempaskan dengan kasar ke atas tanah yang basah dan dingin. Ia kembali berada di tengah kegelapan kompleks pemakaman tua. Tak lama kemudian, sirene polisi meraung. Lampu biru merah menari di antara nisan. Raka ditangkap dengan barang bukti obat terlarang yang telah ditanam di sakunya. Tidak ada lift, tidak ada markas, tidak ada Nadira. Hanya kuburan tua. Setahun kemudian, Raka mendekam di penjara sebagai narapidana. Bu Ratna dipenjara seumur hidup. Clara dipenjara di negaranya sebagai agen gagal. Dan jauh di Istanbul, Nadira berdiri di teras penthouse mewah menghadap Selat Bosporus. Ia melempar cincin pernikahannya ke laut. Menenggelamkan masa lalu. Dunia tidak akan menjaga dirinya sendiri, katanya tenang. Dan aku sudah selesai bermain rumah-rumahan. Sang penjaga kembali ke tahtanya. Dan kali ini, ia memerintah sendirian.